Ada cerita ya, seorang petani dan anaknya. Petani ini usianya udah 50 tahun. Terus dia udah bertani selama 30 tahun. Terus ada anaknya tidak pernah bertani, tapi dia kuliah pertanian dan baru saja sarjana. Kemudian ada sebuah lembaga di lingkup penyuluhan pertanian membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi seorang penyuluh gitu. Lalu ayah dan anak ini mendaftar menjadi seorang penyuluh. Dan seperti yang kita ketahui, maka yang akan lolos menjadi penyuluh adalah si anak, karena si anak memiliki pendidikan lebih tinggi dari ayahnya yang seumur hidupnya hanya bertani tapi nggak pernah mengecap perkuliahan di jurusan pertanian. Dan ketika kemudian dia mulai menyuluh, ternyata dia menyuluh di kampungnya yang ayahnya sendiri adalah peserta dari penyuluhan itu, sehingga hal tersebut menjadikan sebuah gelak tawa dari para peserta, di mana seorang anak yang nggak tahu apa-apa atau mungkin tahu tapi nggak sebanyak pengetahuan pesertanya itu malah mengajarkan orang yang lebih paham. Itu adalah sebuah kisah yang sebenarnya fiksi, nggak nyata, itu hanya rekaan. Tapi hal itulah yang terjadi di negara kita sekarang, di mana orang-orang yang memiliki kompetensi yang nggak sebanding dengan orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun di bidang tersebut, akhirnya memiliki level pembina, penyuluh ya, daripada orang-orang yang punya pengalaman tapi nggak punya ijazah. Nah, sejak 2003 negara mencoba membenahi kesenjangan itu. Jadi negara bukannya nggak berpikir, dan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian dimulailah apa ya istilahnya ya, pengakuan atas profesi seseorang gitu, bahwa profesi itu harus diberikan sebuah sertifikat kompetensi yang sertifikat itu bersetara dengan ijazah akademik gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nih ya, misalnya saya petani terus saya paham bertani seperti apa, maka saya bisa ikut ujian kompetensi. Negara mengeluarkan sertifikatnya, yaitu melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi, disingkat BNSP, lalu memberikan sertifikat. Sertifikatnya berlogo Garuda, artinya resmi dari negara yang mengeluarkannya. Dan sertifikat itu bisa saya bawa kemana saja saya ingin, misalnya melamar kerja di bidang yang selinear ya tentunya, nggak boleh di luar itu. Dan itu diakui seperti itu. Itulah cara negara menghargai ya orang-orang yang memiliki pengalaman yang besar, yang banyak di suatu bidang seperti itu. Jadi nggak ada lagi kesenjangan hanya karena seseorang kuliah di bidang itu dia memiliki level lebih tinggi daripada orang yang udah puluhan tahun berpengalaman di bidang itu tapi nggak kuliah. Itulah keadilan yang coba diberikan oleh negara. Kita apresiasi ini tentu saja karena banyak kondisi seperti itu. Tapi konyolnya di level bawah, ketika negara di tingkat pusat itu mulai melakukan itu, di level bawah hal tersebut nggak berlaku gitu. Jadi seperti gini contohnya ya, saya di bidang film, saya bersertifikat film, tapi nggak kuliah film, tapi bersertifikat kompetensi di bidang film. Nah harusnya negara, bukan harusnya, negara pada awalnya sudah memberikan sebuah amaran perintah kepada seluruh lembaga negara, baik itu kementerian, di dinas, di daerah gitu, yang harus mewajibkan seseorang jika ingin mendapatkan pekerjaan di lingkup lembaga negara, artinya dia menjadi rekanan, dia harus dia harus menyertakan lampiran kompetensinya gitu ya. Kalau dia nggak memiliki sertifikat atau ijazah akademik, maka dia harus melampirkan sertifikat kompetensi. Jadi kalau misalnya saya bikin film, saya harus melampirkan ijazah kuliah film saya. Kalau nggak punya, melampirkan sertifikat kompetensi perfilman. Itu wajib. Tapi yang terjadi di lapangan nggak seperti itu. Semua orang bisa mengerjakan sesuatu
walaupun dia nggak punya kompetensi di bidang itu. Itulah yang bikin eh, saya dan beberapa orang lainnya kesal ketika kemudian ada pemusik kemudian dapat pekerjaan bikin film di sebuah dinas, dia bikin film, sampai ada orang yang menabuh drum itu dia juga bisa ngerjain film. Dan kondisinya nggak cuma di saya, di hal lain juga seperti itu. Misalnya ada orang yang uh, di bidang A bisa ngerjain bidang B, ada orang di bidang C ngerjain bidang D. Jadi simpang siur seperti itu, udah nggak berusaha ditertibkan di level bawah, artinya di level daerah, di level provinsi. Saya nggak tahu, kalau kementerian kemungkinan itu udah mulai tertib, tapi di daerah nggak seperti itu. Inilah betapa bobroknya orang di daerah itu menerjemahkan aturan yang ada. Dia harusnya paham bahwa aturan itu dibikin untuk keadilan gitu, dan keadilan itu dibikin untuk mensejahterakan orang yang berhak disejahterakan. Akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan itu didapatkan oleh segelintir orang-orang yang hanya karena dia punya akses aja eh, ke sebuah lembaga dinas misal di sini, di mana dia mungkin eh, kenal secara pribadi dengan kepala dinasnya, atau dia mungkin saudara dari kepala dinasnya seperti itu, dan si kepala dinas memberikan aja pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada korelasinya dengan kompetensi dia, dan dia kemudian bisa mengerjakan itu dengan membayar orang-orang uh, ya kira-kira bisa mengerjakan itu, yang punya alat untuk itu dan seterusnya. Itu hal yang sangat menyedihkan tentunya, dan saya pikir itu harus dibenahi karena itu mungkin salah satu bentuk ketidakadilan modern yang terjadi, yang padahal sudah berusaha dibenahi sejak belasan tahun yang lalu, dimulai oleh pemerintahan SBY, tapi nggak benar-benar beres sampai presiden penggantinya pun akan mengakhiri masa 10 tahun berkuasanya. Terus sampai kapan